Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu lagi. Nama saya Acep Haris Nurmansyah, saya guru PJOK di SMK Bakti Karya Parigi. Nah, dalam pertemuan kali ini kita masih akan tetap membahas tentang permainan bola besar dengan materinya bola voli. Nah, di pertemuan yang ketiga ini banyak yang akan kita bahas, itu materi pembahasannya ada 8. Yang pertama ada kelengkapan pemain, jumlah pemain, pergeseran pemain, waktu permainan bola voli, pemimpin pertandingan, peraturan pertandingan, sistem libero, dan macam-macam pelanggaran. Nah, jadi kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Untuk sebelumnya yang sudah dibahas tentang teknik dasar. Nah, di sini ada tentang kelengkapan dan juga peraturan. Oke, langsung saja kita ke materi pembahasan. Nah, ini untuk yang pertama ada kelengkapan pemain. Nah, kelengkapan pemain ini meliputi pakaian dan juga sepatu. Jadi, pemain bola voli ini hendaknya harus mengenakan pakaian, dan untuk pakaian itu menggunakan kaos bernomor punggung dan juga bernomor dada. Jadi tidak hanya cukup bernomor punggung, melainkan ada juga harus nomor dadanya. Nah, untuk bawahannya itu memakai celana pendek atau kolor atau yang sejenisnya. Kemudian dalam permainan bola voli itu para pemain itu harus menggunakan sepatu bola voli. Nah, itu untuk kelengkapan pemain. Jadi pemain bola voli itu harus menggunakan kaos yang bernomor punggung dan juga bernomor dada, kemudian menggunakan kolor atau celana pendek, dan juga menggunakan sepatu bola voli. Nah, itu untuk kelengkapan pemain bola voli. Di sini untuk jumlah pemain bola voli, ya, dalam satu tim itu pemain bola voli terdiri atas 6 orang. Nah, dengan ditambah pemain cadangannya juga 6 orang. Jadi dalam satu tim pemain bola voli itu harus berjumlah 6 orang, dengan pemain cadangan juga berjumlah 6 orang. Jadi 2 kali lipat dari pemain inti. Nah, di sini juga ada pergeseran. Pergeseran itu karena jumlah pemain ada 6, jadi tiap-tiap pasti mendapatkan bagian-bagian, terutama dalam hal servis maupun smash. Oke, kita untuk pergeseran. Nah, dalam permainan bola voli, pergeseran area pemainnya itu harus searah jarum jam. Jadi itu pergeserannya harus searah jarum jam. Nah, bila salah satu regu penerima servis dan memenangkan permainan, maka semua pemain diberi hak untuk berpindah posisi. Dan caranya adalah bergeser dengan searah jarum jam. Misalnya, posisi 3 melakukan servis, maka posisi 1 bergeser ke posisi 2. Nah, itu terus bergantian sesuai arah jarum jam. Nah, mohon maaf. Nah, untuk dalam permainan bola voli juga selain ada perlengkapan, kemudian ada pergeseran, ada juga waktu permainan bola voli. Nah, lama permainan bola voli itu berdasarkan jumlah poin dalam sebuah set. Jadi permainan bola voli tidak ditentukan batas waktu seperti permainan sepak bola ataupun basket dengan durasi. Namun permainan bola voli itu ditentukan oleh berdasarkan jumlah poin yang didapatkan dalam sebuah set. Nah, dalam satu set jumlah poin yang mencapai 25 bisa dinyatakan sebagai pemenang. Kemudian kalau misalkan ada sistem rally point, maka jumlah poin yang harus didapat adalah sampai 15 poin. Nah, dalam rally point itu siapa yang lebih cepat mendapatkan poin sampai 15 itu bisa dinyatakan pemenang. Terkecuali bila terjadi jus, yaitu kalau dalam sistem rally point jusnya 14-14 mungkin, atau juga dalam sistem set sampai angka 25 poin bisa jus 24 sampai 24. Nah,
Nah, itu untuk perihal tentang pencapaian poin untuk penentuan kemenangan dalam permainan bola voli, terutama dalam hal waktu permainan bola voli. Jadi tidak dibatasi waktu, terkecuali kalau misalkan itu sudah menjelang maghrib. Nah, biasanya itu bisa dihentikan dengan suatu perjanjian, apakah pertandingan akan dilanjutkan esok hari ataukah ada yang disepakati dengan cara rally point, ya, rally point. Jadi siapa angka yang paling cepat itu yang paling besar itu bisa dinyatakan sebagai pemenang. Nah, kemudian untuk memenangkan satu pertandingan bola voli itu bisa 2 set langsung kemenangan dan 3 set langsung kemenangan. Nah, di sini maksudnya kalau misalkan pertandingan bola voli itu 3 set dan salah satu tim memenangkan 2 set, itu pertandingan dianggap selesai. Nah, kalau misalkan untuk 3 set langsung, bila mana pertandingan itu yang dilaksanakan itu berjumlah 5 set dan dalam satu pertandingan itu satu tim itu mendapatkan 3 set langsung, itu bisa dianggap sebagai tim yang menang dalam pertandingan bola voli. Jadi itu untuk waktu pertandingan bola voli. Kemudian kita ada pemimpin pertandingan. Nah, dalam permainan bola voli juga tentu ada pemimpinnya atau ada wasitnya. Ada seorang wasitnya itu yang memimpin pertandingan. Nah, pertandingan bola voli ini dipimpin oleh seorang wasit utama atau wasit 1 yang dibantu dengan wasit 2. Untuk posisinya wasit utama itu berada di atas di dekat net. Nah, yang untuk wasit 2-nya itu berada di bawah net. Biasanya itu saling berhadapan antara wasit 1 dan wasit 2. Nah, untuk menjadi seorang wasit itu harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh PBVSI itu sebagai induk bola voli Indonesia. Jadi syarat untuk menjadi seorang wasit dalam pertandingan bola voli itu harus memenuhi standar nasional dan harus bersertifikat. Nah, itu jadi untuk pemimpin pertandingan bola voli. Kemudian ada juga peraturan bola voli. Nah, ini peraturan pertandingan ini sangat penting, harus kita ketahui. Yang pertama itu setiap regu diberi hak memainkan bola sebanyak 3 kali pukulan. Jadi setiap regu itu tidak boleh melebihi batas dari 3 kali pukulan. Kemudian seorang pemain itu tidak boleh memainkan bola lebih dari 1 kali secara berturut-turut. Jadi permainan bola voli ini harus saling mengoper dan tidak dimainkan oleh satu orang lebih dari 1 kali secara berturut-turut. Nah, kemudian regu yang melakukan servis itu jika memenangkan permainan berhak mendapat 1 tambahan poin. Nah, sebaliknya apabila tidak dapat mengembalikan bola, maka poin diberikan untuk lawan. Nah, kemudian bola hidup berarti mulai dipukulnya servis bal sampai bola menyentuh tanah. Jadi permainan bola voli itu tetap hidup ketika mulai dipukulnya servis bal sampai bola itu menyentuh tanah. Jadi ketika bola belum menyentuh tanah, bola bisa dinyatakan itu bola masih hidup. Nah, ketika servis, bola harus dilambungkan terlebih dahulu. Nah, kemudian itu bola dinyatakan masuk apabila bola jatuh ke dalam daerah garis lapangan atau bola jatuh tepat di garis lapangan lawan. Nah, itu untuk peraturan permainan bola voli. Nah, jadi dalam permainan bola voli itu ada juga waktu permainan, pergeseran, kemudian pemimpin pertandingan yang kita sebut dengan wasit. Kemudian juga ada peraturan permainan. Kita lanjut ke sistem libero. Nah, ini sistem libero biasanya digunakan dalam pertandingan-pertandingan resmi. Ya. Ini merupakan suatu sistem pada permainan di mana setiap bola pertama diwakili oleh pemain yang diyakini dapat menjadi libero. Kemudian libero juga ialah merupakan salah satu pemain yang dimana berperan untuk menerima atau menahan serangan yang dilakukan oleh tim lawan. Dan juga ini termasuk pemain bertahan dalam permainan bola voli. Nah, dalam hal ini
pemain yang ditunjuk untuk menjadi libero itu tidak boleh melakukan save atau maupun servis ataupun smash ya. Nah, jadi pemain libero ini tidak boleh melakukan serve ataupun smash ya. Karena fungsinya pemain libero ini adalah pemain bertahan dan itu untuk menahan serangan lawan yang dilakukan oleh tim lawan. Kemudian ada macam-macam pelanggaran dalam permainan bola voli ini. Tentu banyak pelanggaran-pelanggaran, terutama pelanggaran ketika pertandingan sedang berlangsung ya. Ini untuk yang pertama, pemain dengan sengaja atau tidak sengaja itu menyentuh jaring net dengan tangan. Jadi sengaja atau tidak sengaja menyentuh jaring net dengan tangan itu merupakan suatu pelanggaran. Kemudian pemain tidak dinyatakan pelanggaran jika anggota tubuhnya selain tangan menyentuh net dan tidak sengaja. Nah, kecuali tangan, misalkan baju pada saat memblok itu dada, punggung atau menyentuh net secara tidak sengaja itu tidak bisa dianggap pelanggaran. Kemudian kedua kaki masuk ke dalam daerah lawan. Nah, itu merupakan pelanggaran kalau misalkan kaki kita masuk ke dalam daerah lawan. Nah, pada pemain yang melakukan blok itu kedua tangannya atau salah satu tangannya terlalu masuk ke daerah area lawan. Nah, itu bisa dianggap pelanggaran karena itu terlalu melebihi jangkauan yang ada di area kita dan pemain tersebut itu terlalu masuk ke daerah area lawan. Nah, yang menjadi pelanggaran juga adalah berbicara kasar terhadap wasit atau juri, karena dalam permainan bola voli ini etika juga harus dipakai, harus digunakan. Kemudian menegur wasit dan pembantu wasit itu tidak boleh, itu merupakan suatu pelanggaran. Dan juga menerima petunjuk dari dan arahan dari luar lapangan selama pertandingan. Nah, itu tidak boleh. Jadi kita harus sebagai pemain itu harus tetap fokus di lapangan dan tidak menerima petunjuk apapun atau arahan apapun dari luar lapangan. Nah, kemudian pemain tidak boleh mempengaruhi wasit, dan juga yang terakhir pemain tidak boleh meninggalkan lapangan tanpa izin. Jadi apapun itu alasannya, untuk meninggalkan lapangan harus tetap meminta izin kepada wasit. Nah, jadi itu untuk pembahasan kali ini ada 8 macam pembahasan. Yang pertama itu kita tadi sudah membahas tentang kelengkapan pemain, kemudian jumlah pemain, pergeseran pemain, waktu permainan, pemimpin pertandingan, peraturan pertandingan, sistem libero, dan macam-macam pelanggaran. Nah, jadi dari pembahasan kita kali ini mudah-mudahan itu bisa diserap oleh adik-adik semua, bisa menjadi bahan ilmu atau bekal ilmu untuk adik-adik semua dalam mempelajari permainan bola voli. Mungkin dicukupkan dari saya. Mohon maaf bila dalam berpresentasi ini kurang memuaskan ataupun banyak hal-hal yang masih belum bisa dimengerti. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa mempelajarinya lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.